Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini ketemu lagi dengan saya mata kuliah farmakologi ya. Sebelum kuliah farmakologi, saya akan memberikan tips ya, aktivitas belajar secara daring atau online ya. Jadi nanti ketika Anda kuliah dengan saya harapkan Anda bisa sukses ya, mendapatkan nilai yang bagus ya, dan bisa menguasai materi yang saya ajarkan dengan baik. Ya, ini tip yang pertama ya, langkah pertama ya. Nanti jangan lupa setelah kuliah ya, baca dan pahami kembali ya materi pada minggu ke-8 dengan topik pemberian obat oral. Nah, kemudian setelah saudara baca, kemudian Anda lanjutkan aktivitas belajar saudara dengan membuat summary tentang materi pemberian obat oral tersebut ya. Anda buat summary dengan menggunakan bahasa saudara yang mudah dipahami, sehingga Anda akan mampu menguasai materi pada topik minggu ke-8 tersebut dengan baik. Kemudian untuk menguji ya apakah Anda sudah menguasai materi tersebut, kemudian jawab pertanyaan yang saya berikan. Pertanyaan pertama ya, apa fungsi air dalam farmakokinetika pemberian obat oral? Nah, apa fungsinya? Kemudian yang kedua, saudara jawab ya, mengapa pemberian obat oral itu lebih aman dibandingkan dengan obat parenteral misalnya atau injeksi. Kemudian pertanyaan ketiga ya, apa keunggulan dan kekurangan obat oral ya dalam bentuk kapsul, tablet, sirup, dan trace. Oke, ya itu untuk langkah pertama. Setelah saudara bisa jawab pertanyaan dengan baik, atau Anda belum bisa menjawab pertanyaan ya, maka Anda harus bisa merefleksikan pembelajaran pada topik tersebut, yaitu minggu ke-8 ya. Pengalaman belajar apa yang saudara dapatkan dari penjelasan yang saya berikan maupun materi yang saya berikan yang saudara download ya, itu apa yang sudah dapatkan itu Anda refleksikan ya, kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki, hambatan apa dalam belajar yang saudara temui untuk menguasai materi yang saya berikan pada minggu ke-8, itu Anda refleksikan ya. Kemudian dari kelemahan itu Anda belajar lagi dan mencoba memahami. Oke, itu untuk langkah kedua. Langkah ketiga ya, kita masuk pada materi minggu ke-9 nanti. Topiknya adalah pembahasan ya, pemberian obat secara injeksi ya, yang diberikan secara intrakutan atau intraderma. Oke, ini sama istilahnya. Nah, setelah Anda perhatikan ya, Anda dengarkan kuliah saya yang online di YouTube ya, nanti jangan lupa di subscribe ya, nah, begitu ya. Kemudian Anda dengarkan, ambil ya, sambil mendengarkan Anda download materinya yang ada di Healthy ya. Kemudian Anda pahami, Anda baca ya dan pahami. Kemudian jangan lupa Anda membuat summary lagi ya tentang topik pemberian obat intrakutan atau intraderma ya. Anda buat summary lagi. Setelah selesai membuat summary ya, jangan lupa Anda harus menjawab pertanyaan yang saya berikan ya. Yang pertama adalah mengapa pasien perlu dilakukan skin test ya, alasannya apa? Pertanyaan kedua, apa tanda hasil skin test positif dan negatif? Nah, ketika Anda bisa menjawab pertanyaan ini ya, berarti Anda bisa memahami ya dan menguasai materi dengan baik. Ketika Anda masih ada kesulitan, maka Anda harus baca dan pahami lagi materi pada minggu ke-9. Kemudian langkah keempat ya, jangan lupa Anda refleksikan pembelajaran ya, pengalaman belajar apa yang saudara dapatkan dari penjelasan yang saya berikan secara online di YouTube ya, dan materi yang Anda download kemudian Anda baca ya. Itu Anda refleksikan ya, kelebihan yang saudara alami ya, yang saudara dapatkan maupun kesulitan yang saudara alami di dalam menguasai materi minggu ke-9.
Oke. Langkah kelima ya sama seperti minggu-minggu berikutnya ya. Maaf, ini baca materi minggu ke-10 ya. Mohon maaf, ini week 9 ya. Dan sebetulnya ada week 10 ya, yaitu pemberian obat subkutan ya. Setelah Anda dan pahami, jangan lupa nanti Anda buat summary lagi tentang pemberian obat secara subkutan. Setelah Anda buat summary ya dengan bahasa saudara yang mudah dipahami, kemudian jawab 3 pertanyaan yang saya berikan. Yang pertama adalah mengapa obat diberikan injeksi subkutan? Alasannya apa? Kemudian sebutkan 2 contoh obat yang diberikan secara injeksi subkutan. Kemudian yang ketiga, coba identifikasi ya apa kelebihan dan kekurangan injeksi secara subkutan ya. Kemudian langkah ke-6 adalah jangan lupa Anda buat refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran ini sangat berguna ya. Anda untuk bisa mengukur seberapa jauh Anda memahami ya tentang materi yang diberikan ya. Paham atau tidak. Nah, itu Anda harus refleksikan. Kalau ada kelemahan atau kesulitan, berarti Anda harus identifikasi dan cari jalan keluarnya sehingga Anda bisa menguasai materi dengan baik. Kemudian jangan lupa ya, karena mata kuliah farmakologi ini ada praktikanya. Anda harus praktika ya, latihan mandiri di rumah. Ya, latihan mandiri di rumah ya, melakukan role play dengan anggota keluarga tentang pemberian obat oral. Misalnya Anda ada keluarganya yang mengalami peningkatan suhu badan misalnya ya, hipertermi atau mengalami masalah nyeri ya. Kemudian Anda berikan obat ya antipiretik misalnya ya. Nah, seperti itu ya, atau analgesik misalnya untuk mengatasi rasa nyeri. Anda buat role play-nya. Kemudian role play berikutnya yang injeksi ya, karena Anda tidak mungkin bisa melakukan injeksi. Jadi Anda hanya role play-nya mengidentifikasi efek terapi dan efek samping dari pasca pemberian injeksi ya. Jadi kalau pasien habis diberikan injeksi, Anda identifikasi efek terapi dan efek sampingnya. Ini latihan untuk role play di rumah, bisa saudara lakukan dengan anggota keluarga. Itu adalah tip untuk sukses dalam kuliah farmakologi ya, untuk masalah teori dan praktika. Demikian untuk selanjutnya kita akan masuk kuliah pada minggu ke-8, 9 dan 10 bersama saya. Terima kasih, selamat mencoba ya. Semoga Anda sukses di dalam mengikuti mata kuliah farmakologi. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.